Oke, halo, selamat malam semuanya. Selamat datang di kelas Tanya Dominesia. Kelas Tanya hadir kembali tentunya masih dengan konsep yang sama, yaitu demo live. Dengan konsep ini, kami Dominesia berharap teman-teman bisa lebih banyak belajar dan dapat ilmu dari kelas Tanya Dominesia. Sebelumnya, perkenalkan, aku Nanas. Kali ini akan memandu kelas Tanya selama kurang lebih 1 jam ke depan. Nah, untuk kelas tanya kali ini kita akan live demo dengan tema memahami implementasi AI dan microsite untuk UMKM. Aku berterima kasih banget untuk teman-teman yang antusias untuk ikut kelas tanya kali ini, dan juga aku berterima kasih kepada Pandi sebagai sponsor dari kelas tanya hari ini. Gitu. Nah, sebelum masuk ke sesi live demo, kita akan sedikit informasi dari tim Pandi ini yang akan disampaikan oleh Mbak Meita Pratiwi selaku manajer Akademi Pandi. Halo Mbak Meita, aku persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nanas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kenalkan saya Meta dari Edut Academy, Pandi, pengelola nama internet Indonesia. Tahun ini Dut ID Academy mempunyai program yang namanya Training of Trainer atau TOT. Jadi jika teman-teman tertarik untuk menjadi trainernya Dut ID Academy gitu ya, yang nanti akan disampaikan oleh teman dari kita Pak Dimas itu ya, teman-teman bisa mencatat alur proses menjadi seorang trainer. Next slide. Baik, nextnya. Ya, ini alur prosesnya untuk menjadi trainee, untuk menjadi seorang trainer. Eh, yang pertama tadi, uh, bisa next. Jadi menjadi seorang trainer .id Academy. Itu tadi alur prosesnya adalah yang pertama tentu eh, memberikan portofolionya ke kami. Ini slide-nya habis ini. Ya, yang tadi. Yang sebelumnya memberikan portofolio ke kami untuk menjadi seorang trainernya kami yang berisi karya-karya atau pengalaman-pengalaman teman-teman semua gitu ya. Lalu setelah portofolionya kami terima, itu mungkin kami review portofolionya, kita sedikit wawancara nih gitu ya terkait dengan portofolio yang diberikan ke kami gitu ya, kita diskusi ngobrol karya-karya atau pengalaman yang tertulis di portofolio tersebut. Nah, jika memang teman-teman sesuai kesepakatan, sesuai dengan kebutuhan kami gitu ya, kita mencapai kesepakatan nih, jadi kita tentukan bahwa teman-teman salah satu sini bisa menjadi trenernya tadi, dan teman-teman harus membuat jadwal pelatihan atau timeline selama misalnya sampai akhir tahun ini tahun 2025 gitu ya. Jadi teman-teman bisa memberikan portofolionya sebaik mungkin gitu kan ya, agar bisa menjadi trenernya idea Academy. Nextnya, setelah kita mencapai kesepakatan gitu ya menjadi seorang trainer, teman-teman bisa eh, memberikan proposal ke kami gitu ya. Proposal ke kami setidaknya untuk membuat kegiatan itu H-7 itu udah maksimal sekali gitu ya. Teman-teman buat proposal ke kami, mengajukan ke kami dengan tema kegiatannya seperti apa, jumlah peserta pelatihannya ada berapa orang gitu ya, lalu jadwal dan durasi pelatihannya berapa lama, 1 hari selama pagi sampai dengan sore, atau mungkin 2 sampai 3 hari. 1 hari itu sekitar 2 sampai 3 jam gitu ya. Dan materi yang diajarkan itu apa? Misalnya pembuatan website, pembuatan microsite, atau DNS DNS test, ataupun cara manage server gitu ya.
Dan metodologi pelatihannya bagaimana? Apakah online atau offline? Itu tertulis di proposal. Nah, setelah kami mereview proposal tersebut, teman-teman bisa melakukan kegiatan ini pelaksanaannya sesuai dengan proposal yang kami berikan. Nah, kalau teman-teman tidak mengirimkan proposal ke kami nih, benefit-benefit yang akan sebenarnya keluar untuk para trainer gitu ya, karena tidak mengirimkan proposal gitu karena jadi benefit-benefit tersebut tidak bisa kami keluarkan karena tidak adanya proposal. Nah, kalau sudah terlaksana pada hari hanya, nah teman-teman bisa membuat laporan kegiatan tadi seperti misalnya dokumentasi sebagai narasumber, sebagai trainer gitu kan ya juga harus ada daftar hadir nih, daftar hadir peserta, atau pendaftaran, atau link feedback pelatihan gitu ya, dan dokumentasi peserta. Jika daftar peserta ini, eh, daftar peserta absensi atau link feedback ini teman-teman eh, agak sulit membuatnya gitu kan ya, karena waktu mungkin gitu ya, itu bisa kami support juga, boleh minta buatin sama kami. Dan yang terakhir adalah yang pasti teman-teman mendapatkan benefit insentif nih untuk menjadi seorang trainernya Dota Academy. Nah, hmm, nextnya benefitnya tadi yang saya sampaikan benefit menjadi seorang trainer tadi benefit menjadi seorang trainer itu jadi teman-teman mendapatkan sertifikat dari kami baik trainer ataupun pesertanya. Lalu ada juga exposure di flyer kegiatan dan media sosial. Lalu di tiap kegiatan .id Academy juga bisa mensupport merchandise. Misalnya kegiatannya satu minggu lagi gitu kan ya. Kami akan mensupport merchandise misalnya 5 atau 3 merchandise dalam kegiatan itu. Kegiatan merchandise itu bisa diberikan misalnya 5 penanya pertama, 3 penanya terbaik gitu ya. Dan kami juga memberikan free domain yang hosting dari registrar kami. Misalnya hari ini kita kolaborasi dengan Indonesia gitu kan ya bisa nanti free domain dan hostingnya diberikan oleh registrar kami yaitu Indonesia. Ini salah satu registrar kami. Nah, selain benefit-benefit ini yang tadi saya sebutkan adalah insentif untuk menjadi seorang trainer. Insentifnya teman-teman bisa lihat di sini untuk next slide-nya. Nah, untuk peserta online ini teman-teman harus minimal adalah 50 peserta karena kita online ya via Zoom ataupun via Meet gitu ya. Harus 50 peserta itu minimal. Jadi kalau teman-teman melakukan kegiatan secara online 50 sampai 100 peserta, teman-teman mendapatkan honor yang tertera di layar teman-teman nih. 100 sampai dengan 500, 500 sampai dengan 1000 dan mungkin 1000 lebih. Gitu ya. Itu ini per kegiatan ya, honor yang diterima oleh seorang trainer adalah per kegiatan. Lalu jika pesertanya offline, gitu kan ya, jika teman-teman melakukan offline nih misalnya di salah satu rumah teman atau salah satu perusahaan gitu kan ya. Nah, teman-teman ini minimal pesertanya harus 25. Jadi 25 sampai dengan 40, 41 sampai dengan 50, 51 sampai dengan 75, dan lebih dari 75. Jadi kami punya pagu-pagunya nih, tiernya untuk menjadi seorang trainer The Tidy Academy dan benefit-benefit yang diberikan kepada seorang trainer. Nanti teman-teman tadi bisa catat bagaimana alurnya, kurang lebih. Jadi eh, pasti sih teman-teman berminat ya kalau untuk menjadi sampingan mungkin ya kalau untuk menjadi seorang trainernya itu kayak dia tadi. Nah, caranya seperti apa? Caranya teman-teman bisa mendaftarkan di link https titik dua slash slash s.id dari sendiri TOT Pandi. Huruf kapital semua kecuali kecuali huruf O-nya, gitu ya. Jadi teman-teman bisa daftar di sini untuk menjadi seorang trainer kami agar teman-teman bisa menjadi seorang trainer yang baik, bisa memperluas wawasan eh,
orang-orang yang ada di sekitar. Nah, kurang lebih seperti itu dari saya. Terima kasih Mbak Nanas. Aku mau Oke, terima kasih Mbak Meita untuk informasinya. Mohon maaf ya tadi ada sedikit kendala. Oke, nah itu tadi informasi dari Pandi teman-teman. Jadi yang mau join jadi trainer jangan lupa untuk akses di link yang tadi udah tertera ya. Nah, di sini telah hadir Mas Dimas Maulana yang merupakan Direktur PT ID Digital Global. Halo Mas Dimas. Halo, Halo Mas, gimana kabarnya Mas? ya, baik. Oke. Hujan nggak Oke. Mas di sana Mas? Wah, ini lagi hujan gede di sini. Oh, oke. Oke, Semoga sinyalnya tetap lancar ya Mas ya. ini. Oke. Nah, untuk menghemat waktu, mungkin langsung saja kita mulai. Silahkan Mas Dimas untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih. Apakah udah kelihatan nih, teman-teman? Oke, Aman tema Mas. hari ini, iya, tema hari ini kita akan memahami, ya, belajar untuk memahami implementasi AI dan microsite untuk UMKM. Nah, sebelumnya saya ingin perkenalkan diri. Saya Dimas, Chief dari S.ID. Mungkin tadi disebutnya PT ID Digital Global ya, yang memang salah satu produk kita adalah S.ID. Nah, ini di sebelah kanan ya, ya adalah kartu nama digital saya dan ini dibuat menggunakan fitur microsite di S.ID. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini untuk membuat microsite S.ID ya. Oke, pertama kita harus memahami dulu kenapa UMKM perlu bertransformasi digital. Nah, karena adanya perubahan perilaku konsumen. Kalau kita lihat sekarang serba online, sampai pakai ojek sudah online gitu ya. Uh, Pesan makanan dulu mungkin kita uh, telepon-telepon hotline ya, kalau udah sampai tarif yang jarak jauh gitu, kita telepon delivery sampai sekarang sudah aplikasi. Jadi memang sudah perubahan perilaku ini sudah serba online. Ya. Kemudian persaingan yang semakin ketat, termasuk dari brand besar. Kalau kita lihat, ini brand-brand besar juga sudah mulai masuk ke ranah digital yang tadinya mungkin nyaman konvensional gitu ya, nyaman buka toko, wah ikut-ikut eh, ikut untuk pemasaran yang secara online juga. Kemudian eh, kenapa perlu bertransformasi digital ini? Gimana kita harus mengefisiensikan dan produktivitas menjadi kunci bertahan. Karena kalau kita lihat mungkin di 5 tahun atau 3 tahun yang lalu ada UMKM ataupun ada bisnis-bisnis yang baru dan kita lihat sekarang mungkin nggak semuanya bertahan. Jadi perlu nih ada transformasi digital ya supaya kita bisa bertahan. Nah, kemudian digitalisasi ini bisa untuk peluang untuk kita memperluas pasar. Yang tadinya kita bicara offline ya, yang bicara skala lokal itu bisa ke skala-skala yang lebih luas lagi. Bahkan eh, terakhir ya, saya baca di X gitu ya, ada orang Kalimantan itu belanja online itu lebih mahal ongkirnya dibandingkan eh, barangnya gitu ya. Jadi memang sampai dari eh, barangnya dari Jakarta misal gitu ya, dari atau dari Jogja, nah itu eh, bisa menyentuh konsumen-konsumen di luar pulau gitu. Dan apalagi sekarang bisa sampai ke mancanegara ya, dengan ekspornya kita tuh itu semua terjadi ya karenanya transformasi digital.
Tanpa itu eh, mungkin produk kita, bisnis kita itu tidak diketahui ya, kecuali yang sifatnya lokal-lokal saja. Nah, tantangan UMKM di era digital ini, karena tadi kita bicara sudah shifting ke era digital ya, tapi ini menjadi tantangan sendiri karena era digital ini bukan lagi mau mulai, tetapi sudah dimulai ya, saat ini gitu. Nah, kita punya tantangan-tantangan nih yang perlu kita kembangkan juga gitu ya. Pertama adalah minimnya pengetahuan teknologi. Ya, kalau kita lihat kita banyak fokus ya, UMKM pastinya banyak fokus di produknya ya, banyak fokus di bisnisnya ya. Tapi pengetahuan teknologi itu minim. Nah, ini jadi tantangan. Kemudian kurangnya sumber daya. Ya, kalau kita bilang sumber daya itu nggak lepas dari misal sumber daya manusia atau biaya. Uh, ini dua hal ini ya yang memang menjadi tantangan, apalagi kalau kita bicara produk atau bisnis baru gitu ya. Nah, kemudian adanya gap digital ya. Ya, kita belum siap secara infrastruktur, kita nggak tahu harus bagaimana ya secara pengadaan harus apa gitu ya. Nah, dan yang keempat di sini takut ribet atau tidak percaya hasilnya. Karena apa? Karena kita sudah eh, pusing gitu ya, sudah bingung sama produk kita, ditambah lagi kita harus ke era digital, ke lingkup yang digital. Takutnya, aduh ribet nggak ya, sulit nggak ya gitu, atau eh, jangan-jangan hasilnya jelek nih. Nah, itu yang akan kita eliminate di hari ini. Nah, peluang yang muncul dari adopsi teknologi yaitu, sorry sebentar. Ya. Peluang yang muncul dari adopsi teknologi ini menjangkau pelanggan lebih luas. Tadi kalau kita lihat ya, ada marketplace, sosial media, ya, di mana nggak lagi bersifat lokal base gitu ya, tapi juga sampai ke luar pulau dan hingga ke luar negeri. Kemudian bisa meningkatkan efisiensi, di mana kita juga bisa melakukan otomisasi proses. Kita juga bisa melakukan pengambilan data, mempelajari data untuk pengambilan keputusan, ya, membangun brand secara profesional dan bersaing di level nasional ataupun global. Nah, sekarang kita membahas AI atau akal imitasi. Ya, itu istilah yang sangat saya sukai untuk padanan dari artificial intelligence, ya. Akal imitasi ini kita anggap sebagai asisten ya, asisten yang asisten digital yang pintar yang bekerja 24 jam. AI sudah mulai berkembang eh, dengan lebih pesat ya, terutama di tahun 2025 ini ya, mana AI bisa membuat untuk membalas chat pelanggan. Bahkan bahasanya sekarang sudah sangat-sangat mendukung bahasa Indonesia ya. Kemudian juga bisa membuat desain atau postingan, ya, menganalisis data penjualan, bahkan membuat konten dan ide jualan. Yang tadinya kita mungkin suka eh, ketika kita sedang memikirkan sesuatu gitu ya, kita suka nyangkut nih gitu ya, karena keterbatasan informasi kita, ya, keterbatasan kita juga dalam memproses itu. Dengan AI ini kita bisa melakukan hal-hal tersebut ya. Tapi kita perlu tahu bahwa AI ini hanyalah tools. Bagaimana kita menganggap mungkin kalau zaman dulu gitu ya, orang gali tanah misal gitu masih pakai tangan, kemudian dia membuat cangkul gitu ya. Akhirnya, oh cangkulnya eh, mudah untuk menggali tanah. Cangkul ini kita anggap sebagai AI, ya. Atau AI ini kita anggap sebagai tools. Jadi
tanpa tanpa AI kita masih bisa, gitu ya. Tetapi dengan AI kita bisa lebih mengoptimalkan, bahkan bisa untuk bekerja 24 jam. Tuh. Nah, apa ini AI ini ya? Jadi AI ini kita anggap sebagai asisten virtual kita, ya. Kita menjadikan kita jadikan itu teman kita dalam uh, ber- dalam kita berdiskusi ya, berpikir, kemudian juga mengambil uh, keputusan gitu ya. Nah, AI ini bisa bekerja otomatis dan cepat ya, bisa belajar dari data dan juga nggak harus mahal. Banyak versi gratis yang bahkan uh, hari ini di presentasi ini pun saya menggunakan versi gratisnya nih. Gitu. Nah, tools AI sederhana untuk UMKM ini saya sudah membuatkan beberapa em, kebutuhan-kebutuhan yang di UMKM, kemudian tools AI yang bisa dipakai. Kalau kita mau desain sosmed, itu bisa pakai Canva AI, bisa juga pakai Adobe Express ya, untuk bikin caption juga bisa pakai ChatGPT ya, bisa pakai copy AI ya. Untuk balas chat ini bisa pakai WhatsApp bot, bisa pakai ChatGPT yang API, tentunya ini udah agak teknis ya. Untuk analisis data ini ada Google Looker Studio, ada Excel yang pakai Copilot ya. Untuk edit foto bisa pakai remove.pg, bisa pakai cleanup.pictures, dan untuk membuat video bisa menggunakan CapCut AI dan Pictory gitu ya. Jadi udah banyak tools yang ada, bahkan ada yang gratis bisa langsung masuk, dan hari ini kita akan mendemokan. Oke, kemudian kalian sering nggak sih ngalamin seperti ini ya? Mungkin em, kita posisikan sebagai penjual gitu ya, ataupun sebagai customer gitu. Kita nanya sebagai customer lah, misalnya gitu. Kita nanya, ini contohnya adalah pengen pesen bento cake nih gitu kan. Nah, tiba-tiba seller itu ngasih oh, semua foto gitu ya, semua foto produknya dia gitu, banyak chatnya jadi banyak, numpuk. Atau mungkin kita ya, misalnya ada yang nanya produk kita di WA gitu ya. Nah, kita kirimin semuanya, bahkan kita kirimin PDF yang eh, gede ya ukuran filenya, sehingga itu salah satu yang bikin customernya ini apa ini besar sekali gitu kan. Atau kalau foto-foto ini kebanyakan foto jadi bingung milihnya gitu kan. Akhirnya nyangkut lama di customer. Nah, customer yang banyak pertanyaan dan waktu kita nggak cukup untuk balesin satu persatu. Nah, gimana kalau kita buat lebih ringkas ya, seperti ini. Nah, ketika ada yang bertanya gitu ya, aku mau pesen bento cake dong Kak, ada ukuran berapa aja. Nah, kita bisa langsung ngasih template awal untuk menyambut ya tentunya, kemudian langsung dikasih katalog hanya dalam satu link. Misalnya ini ya, s.id/sundaecake gitu. Nah, ini apa ya? s.id/sundaecake. Apa sih ini microset ini ya? Nah, microset ini adalah tempat segala informasi jualan kamu. Nah, jadi ini UMKM perlu banget ini untuk bikin microsite ya. Apalagi tadi kalau masih jualannya lewat WA gitu ya, eh, lewat marketplace langsung gitu, itu kan kadang linknya kemana gitu ya. Nah, linknya banyak gitu. Nah, cukup dengan satu link lewat microset.s.id kita bisa buat seperti ini. Jadi ini si Sunday Cake udah bikin microset di s.id ya, dengan nama Sunday Cake. Kemudian ada katalog produknya, dia bisa upload, ada variannya dan juga harganya ya. Kemudian ada link-linknya nih, misalnya order di WhatsApp. Jadi langsung dari microset itu
ketika diklik order di WhatsApp itu akan ke WhatsApp ya. Akan dialihkan customernya ke WhatsApp. Kemudian untuk pembayaran BCA ini bisa ada konfirmasi, kita bisa tempel form dan segala macam eh, ke arah-arah yang lainnya. Kemudian juga ini ketika kita katakan, kita udah punya nih eh, toko di Tokopedia. Nah, ini juga bisa dimasukin ke link di microsite. Dan juga nih ada tampilan map ya, jadi ini bisa banget di mapnya. Oke, nah ini kita sebut sebagai microsite S.id. Nah, hari ini kita akan buat microsite untuk bisnis kamu plus AI. Ya, plus AI. Kenapa sih plus AI? Nah, ini kita akan demokan. Ya, oke. Pertama ini saya tampilkan ya sebuah UMKM ini UMKM warung jam second ya. Nah, ini UMKM ini eh, jualannya atau bisnisnya ini di Instagram nih, gitu ya. Di Instagram sudah em, sudah aktif di Instagram, sudah ada followernya, tapi dia belum belum bikin microsite gitu ya, atau mau bikin microsite-nya ya. Nah, yang pertama kita bisa buka ChatGPT ya, ChatGPT ya, bisa login ya, teman-teman bisa login di ChatGPT. Nah, ini untuk yang pertama ini saya langsung aja ya, karena kalau untuk image create suka agak lama, takutnya malah nunggu-nunggu. Jadi yang pertama kita lakuin ini buat logo ya. Jadi tanya aja langsung, misal buatlah logo untuk bisnis jual beli jam tangan bekas original dengan nama bisnisnya Warung Jam Sekon ya, dominisasi dengan warna hijau toska. Nah, dikirim nih logonya. Nah, kita pilih aja nih logo yang cocok. Misalnya, wah ini bagus nih. Nah, kenapa sih harus ada logo? Ya, ini kebetulan ini logonya nggak nampak ya, jadi nggak saya pakai. Jadi ternyata hanya dengan ChatGPT ini bahkan bisa langsung dibikinin logo. Ya, jadi kita ketik ini, ya kita enter nanti akan ada responnya seperti ini. Kita bisa pilih ini apa ini gitu ya. Nah, kita bahkan ada yang mungkin satu doang responnya, eh, bisa di request lagi kalau memang kurang cocok. Nah, eh, ini kita pilih sebagai logo ya untuk hari ini ya. Nah, kemudian kita eh, langsung ke s.id gitu ya. Kita ke s.id, yaitu ini bisa dibuka ya di s.id/pandiref ya. Bisa dibuka di s.id/pandiref ya untuk menggunakan kode referral Pandi. Ya, atau kalau misalnya bukanya langsung s.id gitu ya, itu juga bisa. Dia nanti akan seperti ini ya, klik aja eh, masuk ya. Ini diikutin aja, bisa kita lanjutkan menggunakan email atau lanjutkan menggunakan Google atau pakai akun Apple gitu ya. Nah, kalau saya biasa menggunakan Google, tapi kalau daftar menggunakan email itu bisa banget klik eh, masuk menggunakan email, kemudian klik buat akun. Kalau belum punya akunnya ya, buat akun. Nah, kode referral ini diisi Pandi, gitu ya. Nah, kenapa harus ngisi kode referral supaya nanti dapat starter ya, paket starter di s.id. Nah, ini kalau daftar baru cukup masukin ya namanya siapa, emailnya apa, passwordnya apa gitu ya. Nah, untuk kode referral isi Pandi, kemudian klik telah membaca, kemudian ini opsional bisa untuk menerima promotional update, kemudian klik cap tanya gitu. Nah, atau kalau udah punya akun ya bisa klik masuk, lanjutkan menggunakan email ya, langsung masuk ataupun ini saya demokan lanjut menggunakan Google karena saya sudah ada akun juga ya di s.id. Biasanya juga banyak ya. Ini sudah punya akun Google gitu ya. Jadi pastinya sangat cepat gitu. Oke. Nah, kemudian gimana nih cara bikin microsite yang kayak tadi tuh si Sunday Cake ya. Dari halaman depan ini ya teman-teman bisa klik
buat microset baru, ya. Kemudian yang pertama kali adalah kita tentuin jenis microset. Nah, karena hari ini kita mau belajar untuk UMKM, kebanyakan pastinya bicara toko online gitu ya, atau bisa juga kita bicara brand gitu ya. Nah, ini kita bisa pilih yang mana aja, tapi ini kita coba pilih pakai toko online ya gitu. Nah, di S.id, Microset itu sudah disediain banyak beragam template dan juga beragam tema. Nah, kalau template itu artinya ini sudah ada uh, pre-content ya, pre-contennya gitu. Kita bisa pilih, oh kita mau yang kayak gini kita mau yang kayak gini, kita mau yang kayak gini, misal gitu ya. Itu bisa banget. Nah, untuk malam ini kita bisa pilih yang ini misalnya gitu ya. Kita pilih ini, kemudian temanya nih, misal uh, kita ini warnanya pengen yang lain gitu ya. Jadi tema itu adalah untuk background, font dan juga pewarnaan gitu ya. Palet-palet. Nah, ini juga bisa dipilih ya. Ada ini lagi temanya banyak Ramadan. Di ini ada dan juga yang lain-lainnya. Jadi ini bisa banget dipilih juga ya. Hmm. Ya, kita mungkin yang ini ya. Jadi ini agak gelap gitu, atau tadi eh, default jadi hilang ya tadi. Kita bisa ke ini lagi kalau misalnya itu. Tapi dipastikan diklik ya gitu. Kalau eh, diklik ya, kemudian kita klik lanjutkan. Nah, nama microsite-nya ini adalah nama titel dari microsite kita ya. Misalnya tadi ya warung jam second. Nah, kemudian kita pengen ini diaksesnya sebagai apa nih? Ya, jadi eh, kalau kita mau eh, diakses microsite-nya seperti tadi ya Sunday Cake ini kan dia bisa diakses di s.id/cake gitu ya. Nah, ini kita akses maunya apa nih? Nah, contohnya di sini, mau di saya WJS gitu ya, warung jam second gitu. Bisa nggak nih? Nah, kemudian klik selesai, kemudian klik aku manusia nih. Nah, ini capta gitu ya. Kadang pertanyaan-pertanyaannya juga unik-unik gitu ya. Yang beratnya kurang dari gambar nih. Ini kayaknya bawang tuh kurang ya. Lebih kecil ya beratnya. Nah, itu. Nah, jadi, oke, jadi sebenarnya microsetnya itu sudah jadi, gitu ya. Microsetnya sudah jadi, tapi kita pasti bingung mau isi apa ya, gitu ya. Kita bingung nih, isi apa. Ini udah ada. Nah, yang pertama itu adalah logo, karena di Microset kan logonya eh, nggak sesuai ya, nggak sesuai kita gitu. Nah, kebetulan tadi kita udah generate logo nih, buat logo untuk bisnis kita ya. Di sini contoh warung jam second, saya udah pilih yang ini. Nah, di microsite ini kita cukup klik logo ini ya. Kita klik, kemudian kita klik ubah. Nah, di sini ada pilih icon, ya, ada emoji, ada brand yang existing, juga ada secara general. Dan kita bisa mengunggah gambar apabila kita punya gambar sendiri. Nah, diklik aja, unggah gambar, kemudian kita pilih gambar yang tadi dari ChatGPT ya. Nah, ini gambarnya nih. Nah, kita uh, potong gambarnya karena ini udah full, udah bagus ya. Kalau misalnya ada bagian yang, aduh ini hijaunya kebanyakan, misalnya gitu ya. Kita bisa klik, kita bisa uh, drag drag gitu ya. Kita geser-geser, kita sesuaiin lagi. Misalnya, aduh ini kurang pas, terlalu itu bisa diklik ini. Nah, baru klik potong. Nah, wah, logonya udah jadi gitu ya. Microsetnya udah jadi, logonya udah dipampangin, nama Microsetnya udah ada gitu kan. Dan ini bahkan sudah bisa diakses loh gitu. Ya, kalau misalnya teman-teman nih buka di browser s.id/wjs ya warung jam second, udah langsung ada ya, sudah langsung ada nih kontennya sudah ada tadi di pre-content. Nah, tapi ini kan kalau kita lihat ini masih ngarahnya ke eh, sosial medianya ini ya, Home SID gitu ya, sosial media S.id nih. Nah, kemudian juga WhatsApp-nya nih belum ke nomor saya nih, misal gitu ya.
Tokopedia ini juga belum nih gitu. Atau Bukalapak belum nih. Nah, tapi kita bingung ngisinya gimana ya gitu ya. Ini ngisinya gimana nih? Isi apa aja ya? Sebenarnya kita bisa berkreasi, bebas berkreasi di microservice.id ya. Mau kita tambah-tambahin apa gitu ya. Nah, tapi pastinya kita juga mau tahu seperti apa sih bantuan dari AI untuk konten microsite. Nah, jadi yang pertama kita bisa nanya nih, misalnya sama ChatGPT, ya, saya punya Instagram, ya, untuk berjualan, ya, eh, jam second original berkualitas, kayak gitu. Nah, tolong buatkan konten untuk microsite violin.id, ya, untuk isi, ya, coba ya kita tanya nih. Langsung kita tanya ChatGPT. Oke. Nah, udah dikasih tahu nih langsung. Yang kadang kita harus butuh waktu mungkin bermenit-menit atau berjam-jam, bahkan kita harus nunggu ngopi dulu gitu ya. Nah, ini udah langsung dikasih contoh-contohnya, kata-katanya harus kayak gimana gitu ya. Nah, ini kita bisa pakai nih, misalnya, oh judulnya tuh harus ada kayak gini loh. Nah, ini bisa kita select gitu ya, kita copy, kemudian kita uh, paste di sini nih, misalnya. Oh, kalau misal, aduh, ini gede banget ya, ini bisa kita kecilin ya. Misalnya ada large, ada normal ya, ada small. Kalau misalnya eh, kata-katanya kurang cocok, itu juga bisa kita edit-edit lagi, misalnya gitu ya. Atau, aduh, kepanjangan. Eh, Gini aja deh, misalnya jam ya, misalnya jam tangan original berkualitas, misalnya gitu. Wah, ini juga ya tentunya kita perlu berkreasi juga ya yang dari hasil dari AI. Nah, kemudian dikasih nih sub sub dari deskripsinya nih, misalnya ini kita bisa paste gitu ya. Jam tangan second, harga miring, kualitas jempolan, 100% original. Nah, kemudian di sini ada apa nih? Gunakan logo yang telah dibuat, warna hijau toska sudah. Gambar, tambahkan gambar slider atau statis, foto jam tangan bestseller dan testimoni pelanggan. Nah, ini bisa kita pakai juga eh, apa pendapat dari ChatGPT tadi. Misalnya tadi eh, slide gambar ya, sorry, slide gambar di sini tambahkan gambar slider. Nah, kita bisa tambah komponen baru ya. Kemudian pilih nih di sini yang namanya eh, image slider ya, image slider. Nah, kemudian setelah dipilih ya, diklik, nanti tampilannya seperti ini adalah komponennya. Kita pilih gambar, nah masukin nih gambar yang udah kita siapin, misalnya gitu. Oh, sebentar. Hmm, ini sepertinya saya belum siapin gambar ini nih ya. Em, Coba ini dulu deh ya. Oke, ini kita izin mungkin ini saya pause dulu ya. Sebentar. Oke, kita lanjut lagi nih. Nah, dari image slider ini kita klik pilih gambar, kemudian mana gambar yang mau kita pakai? Misalnya ini. Nah, ini adalah jam ya. Lanjutkan tanpa memotong atau kita bisa pakai aspek mau aspek kotak, gerak bebas ya. Kalau kotak itu dia mau digimanain pasti kotak gitu ya. Nah, kalau gerak bebas dia bisa
ukurannya apa persegi panjang gitu ya atau balok gitu. Nah, kalau mau yang presisi kotak bisa diklik yang aspek kotak gitu ya. Nah, ini untuk contoh ini kita full gambarnya. Kemudian kita unggah. Nah, ini baru satu, kita bisa klik lagi supaya ada dua gitu ya gambarnya. Nah, ini misalnya kita ini, eh, kemudian ada satu lagi, misalnya ini gitu ya. Nah, nah ini adalah image slider. Nah, fungsinya image slider itu sebagai galeri yang bisa di eh, geser-geser gambarnya gitu ya. Nah, ini contoh aja. Nanti teman-teman juga bisa masukin produk-produknya. Nah, kalau misalnya gambarnya satu atau mau dibikin eh, thumbnail gitu ya, kayak gimana ya? Nah, caranya itu kita klik tambah komponen baru, kemudian pilih gambar, ya, pilih komponen gambar. Nah, ini kita bisa upload satu gambar nih, gitu ya, satu gambar kita upload, ya, kemudian kita eh, klik yang memotong. Nah, kemudian ini kan jadi satu gede gitu ya. Terus kita mau bikin tiga berjejer misalnya gitu. Nah, ini bisa kita klik buka opsi lanjutan. Tipe gambarnya itu bisa mau apa nih? Tadi dua jejer ya, jejer berdua atau jejer bertiga. Ini contohnya kita jejer bertiga ya. Kalau jejer berdua dulu deh. Jejer berdua ini seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan komponen baru, kita eh, tambahkan gambar ya. Nah, kita pilih gambarnya, nih gambarnya harus yang beda ya. Nah, kita lanjutkan tanpa memotong ya. Nah, nanti gambar di sini kita, sorry agak kecepatan tadi. Setelah gambar sudah ini, buka opsi lanjutan, kemudian pilih tipe gambarnya itu ya dua kolom. Nah, nanti dia akan sesuai nih, langsung jadi dua gitu ya kan. Nah, kalau misalnya kita mau pindahin, oh ini harusnya di sini, ini di sini, ini kita cukup drag and drop nih. Kalau di laptop tuh tinggal diklik, ditahan ya, kliknya ditahan, kemudian digeser ke bawah gitu ya atau kalau pakai touch bar atau pakai mouse gitu ya diklik ditahan kemudian di drag aja gitu jadi emang ini drag and drop. Nah kalau misalnya ini eh, saya mau tombol-tombol ini ada di atas gitu ya tadi kan udah di ini ya udah udah ini yang nongol duluan gitu ya. Nah ini cukup dipilih aja komponennya ya misal komponen ini adalah tautan horizontal ya. Ini bisa bisa diklik gitu ya. Jadi ini diklik yang di sini nanti akan disorot gitu ya, disorot yang tautan horizontal ini. Nah, ini bisa tautan horizontal itu dinaikkan ke atas, misal gitu di bawah profil. Nah, dia langsung ada di bawah profil. Nah, misalnya eh, kita punya apa aja nih? Misalnya saya punya eh, link Facebook ya masukin, link Twitter masukin, TikTok masukin. Nah, misal wah di Instagramnya belum gitu ya, atau belum punya website lah gitu ya. Nah, eh, kita tambahin nih Instagram ada nih di sini, misalnya nih Instagram. Jadi caranya kita tambah baru, kemudian pilih ya logo-logo di sini. Ini ada logo Instagram. Nah, kemudian kita masukin username-nya tadi eh, warung Wis, jam second ya. Nah, nah jadi ini ada nih ya. eh, Kalau misalkan, oh ini saya nggak ada Twitter katakan, hapus aja misalkan. Ya kita jualan di, oh pengennya Instagramnya ada di tengah-tengah misalnya. Ini cukup klik yang di sini drag and drop aja gitu ya. Nah, bisa di eh, mouse-nya di sini, kemudian ditahan, klik tahan, nah, kemudian digeser aja. Nanti dia akan bergeser di sini ya. Nah, kita bisa minta di tengah. Nah, kemudian kalau udah ke kontennya tadi ya, gitu, ini jadi apa nih, gitu. Nah, langsung, nah ini bisa kita akses. Biasanya kita refresh aja nih. Nah, langsung kontennya sudah ke update ya, sangat cepat ya, sudah ada tuh. Em, Kemudian ini kalau diklik ya ke Instagramnya tuh ya kan. Kemudian juga nih gambar-gambarnya ada ya
Ini kalau galeri slider ya, kalau diklik itu dia akan pop up, kemudian dia ada ke nextnya gitu. Nah, terus eh, kita ngapain lagi gitu ya di microsite gitu ya. Nah, ini sini ada namanya link-link penting katanya, link-link penting. Wah, di sini kita bilang katalog jam tangan. Oh, iya juga gitu ya. Kita bisa ini bisa kita gunakan gitu ya. Misalnya di microsite itu ada eh, teks gitu ya, kontak kontak WhatsApp tuh. Nah, ini kita masukin nih nomor WhatsApp-nya nih. Contoh contoh ya, nomor WhatsApp contoh nih ya, misalnya ke eh, 6 628 ini kan 08 ya. Misal 08 11 22 33 44 gitu. Dan ini akan kalau diklik WA-nya ini akan ke WA nomor tersebut gitu ya. Dan di sini misalnya kontak asnya itu kita apa ya kata-katanya ya, misalnya di sini konsultasi dan tanya jam gitu ya. Ini bisa kita misalnya gini ya, konsultasi dan tanya jam di sini chat admin via WhatsApp, gitu kan? Karena kan kalau masih bawaan dari s.id ini tulisannya ya sederhana sekali gitu ya. Nah, ini membantu kita lah ya dengan ChatGPT membantu kita untuk berpikir kreatif gitu. Nah, kemudian juga ada lain-lainnya kalau memang ada yang lain bisa kita pakai gitu ya. Nah, kemudian ini ada highlight-highlightnya nih, misalnya gratis ongkir untuk pembelian pertama, misalnya itu transaksi aman dan bergaransi. Wah, ini bagus nih. Kita bisa copy ya. Transaksi aman dan bergaransi. Nah, kita bisa klik ya, tambah komponen baru, misalnya gitu ya. Tambah komponen baru, kita tambah apa nih? Kita tambah teks gitu ya. Kita tambah teks, kita masukin teks yang tadi. Nah, bahkan ada emojinya nih. Nah, ini kita taruh di mana ya? Misalnya kita taruh di setelah setelah inilah ya chat admin via WA gitu kan. Nah, ini akan tulisannya akan muncul nih di sini transaksi aman dan bergaransi ya. Kemudian ini just click and buy misalnya. Oh, kita bisa masukin di sini eh, kami juga tersedia di nah, kami juga kami tersedia juga di ya, atau misalnya kunjungi toko online kami. Nah, ataupun yang nanti di ChatGPT ya bisa ini ya, bisa dipakaikan gitu ya. Nah, kemudian oke. Kemudian di sini ada tautan Tokopedia ya. Misalnya ini tuh kita cukup masukin aja nih alamat toko Tokopedia kita gitu ya. Kalau misalnya sudah punya, kalau misalnya nggak punya Bukalapak misalnya gitu ya, ini bisa di nonaktifkan di sini, klik tombol ini atau kita buang gitu ya. Kita ada tombol ini bisa kita hapus gitu. Ya, kemudian misalnya Tokopedia itu tokonya itu pasti punya lah ya. Kalau maksudnya kalau UMKM-nya jualan di Tokopedia pasti kan punya linknya gitu ya. Tapi ini sebagai buat contoh aja. Ini karena buat contoh gitu ya, misalnya di sini ya, ya, ya. Nah, ini tokonya. Nah, yang ini nih, gitu kan. Nah, jadi tokopedia.com/warung jam second. Nah, ini kan bisa ditempel di Microsoft nih. Kita masukin nih sini. Nah, jadi ketika ada yang mengunjungi Microsoft kita, gitu ya, kemudian dia pengen belanjanya di Tokopedia gitu. Oke, ini sepertinya belum ke simpan. Bentar. Oke, nah jadi ini udah update nih, ya udah update. Kunjungi toko online kami. Ada Tokopedia-nya, ketika diklik dia akan mengarah ke Tokopedia, gitu. Nah,
Eh, Seperti itu untuk ini ya, untuk dasar dari em, komponen-komponen microsite. Nah, kemudian ada tambahan tadi kalau map kayak gimana nih. Jadi ini teman-teman bisa eksplorasi juga ya komponen-komponen apa aja yang didukung di S.id. Nah, tapi yang mau saya highlight di sini adalah dua hal nih. Biasanya di UMKM itu yang pertama itu adalah map. Nah, jadi kalau misalnya oh saya udah masukin usaha saya di Google Map gitu ya. Nah, dengan komponen map ini teman-teman juga bisa masukin alamat tokonya. Nah, ya biasanya kalau toko off online nggak ada mapnya gitu ya. Tapi kalau misalnya punya toko juga gitu yang sifatnya offline, itu mapnya bisa banget ditaruh di sini ya di Microsoft ya. Kemudian misalnya masukin kantor Pandi misalnya gitu ya. Nah, kantor Pandi jadi search aja gitu pandi.id misalnya. Nah, ini kantor Pandi ada di sini nih ya. Nah, ini kita anggap ya, ini adalah map usaha kita gitu ya, UMKM kita nih. Nah, masukin aja yang di search tadi itu udah langsung ke isi nih. Jadi nggak pusing lagi gitu ya. Nah, cuman memang syaratnya untuk di map ini sudah terdaftar di Google Business gitu ya, ataupun sudah terlisting di Google Map gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah yang di highlight untuk UMKM di komponen itu biasanya ada sebentar ini. Oke, kayaknya ini sudah semua ya kalau untuk komponennya ya. Tadi ada WhatsApp tadi sudah dijelasin ada kontak WhatsApp dan juga bisa teman-teman juga bisa explore lagi ya ada X ada TikTok gitu ya. Nah, dan satu hal ini biasanya kalau udah jualan di toko sorry udah jualan di sosial media gitu ya. Nah, itu ada satu komponen yang bisa banget digunain UMKM karena aduh repot juga ya harus ngupload lagi nih gitu ya. Nah, jangan khawatir kita juga bisa melakukan embed. Embed itu seperti apa? Jadi gini, kalau udah biasa jualan produknya itu di Instagram atau di sosial media gitu ya, itu misalnya ada produknya ini ya, contohnya produknya ini. Nah, ini bisa banget di copy ya. eh, Linknya, URL-nya di copy ya untuk produk ini gitu ya. Nah, kita bisa embed ke microsite. Caranya gimana? Caranya kita tinggal klik tambah komponen baru, kemudian cari di sini namanya embed. Nah, embed, kemudian kita pilih embed, komponen embed dan kita tempel nih di sini. Nah, kita tempel. Nah, langsung deh tuh. Bahkan profilnya nongol gitu ya, produknya nongol gitu. Dan em, ini kita nggak perlu ngupload lagi gitu. Dan yang didukung apa aja nih untuk Tautan Embed ini? Kita mendukung YouTube video, Instagram post, Twitter post, TikTok post, SoundCloud post, ya, Spotify, Clip.id campaign, dan juga Canva Embed. Nah, biasanya juga kalau misalnya kita punya video ya, video di YouTube gitu ya, ini eh, bisa banget pakai embed tadi gitu. Dan eh, caranya kayak gimana nih? Kita mau meng-embed video YouTube gitu ya, karena kadang kita punya portfolio ataupun bahkan kita udah bisa bikin video komersil gitu ya. Ya nanti itu bisa dipelajari dengan narasumber lain, mungkin menggunakan AI juga bisa, apalagi sekarang pakai AI udah bisa macam-macam gitu ya. Ini contohnya, oke, ini contoh ada sebuah video ya, video S.id lah kita pakai misalnya ini nih. Nah, video ini kita copy aja eh, link videonya, kemudian kita ke microsite, kita tambahkan komponen baru, kita pilih embed ya. Nah, di embed itu kita masukin deh link video YouTube-nya. Nah,
seperti apa sih tampilannya gitu ya. Tampilannya itu akan langsung otomatis muncul nih. Nih, tapi karena baru diupload ya, jadi kita harus refresh gitu ya. Kalau dia sudah sering diakses gitu ya, kalau ada update harus di refresh dulu sedikit karena ini benar-benar baru banget gitu kan update-nya, makanya harus di refresh. Kalau udah besoknya pasti dibuka udah langsung ke update gitu ya. Jadi videonya udah langsung ada nih, nggak perlu ngupload lagi karena memang di s.id nggak bisa upload video ya, bisanya meng-embed video itu pun dari YouTube ya. Nah ini bisa uh, videonya bisa di uh, play gitu ya, kemudian untuk postingan Instagramnya ya bisa di slide-nya bisa di ini, kemudian kalau diklik dia akan ke konten Instagramnya gitu. Nah, ini juga berlaku ya TikTok misal gitu ya. Itu tinggal buka aja tiktok.com-nya misalnya misalnya di sini tiktok.com. Pilih nih misalnya ini ya video ini ya. Tekan di jualannya gitu ya. Kemudian sorry saya close. Nah, kemudian tambah komponen baru, masukin embed gitu ya. Nah, kita paste itu langsung jadi. Nah, ya langsung muncul nih video TikToknya gitu. Terus kalau misalnya, aduh ini jadi kebanyakan ya, ataupun gimana nih cara ngilanginnya gitu ya. Kalau kita masih ragu gitu ya, dengan komponen-komponen yang udah kita pilih, kita bisa nonaktifin. Pencet aja yang tombol-tombol hijau ini ya, dia akan dinonaktifkan. Kalau di tampilan mobile tuh seperti ini ya. Jadi, sorry, tampilan mobile ya, seperti itu tadi. Itu eh, bisa diklik-klik aja nonaktifkan kalau misalnya videonya tetap muncul deh gitu, atau mungkin mapnya nggak jadi deh gitu ya bisa. Tapi kalau memang udah pasti banget kayaknya ini masalah gitu ya, itu bisa langsung di tombol ini ya, tong sampah ini untuk menghapus komponen. Jadi ketika kita eh, memilih untuk menghapus komponen ini sudah tidak ada lagi gitu. Dan ini untuk komponen ini akan save otomatis gitu ya. Nah, kemudian ada satu hal yang memang kita perlu banget nih pakai AI. Itu di sini namanya untuk komponen adalah teks ya. Teks, kemudian di sini kalau kita lihat ada namanya 1.000 karakter. Nah, tapi kita harus isi konten teksnya ini ya. Nah, kita bisa banget minta bantuan ChatGPT untuk membuat ya. Tolong buatkan. Ya. Nah, seperti ini. Ya, Jalung buatin nih teks berbasis SEO ya untuk mempromosikan uh, microsite Warung Jam Second. Kemudian gunakan tidak lebih dari 1.000 karakter ya untuk ditampilkan di microsite. Oke. Nah, langsung dibuatin. Nah, kadang kan kita juga pastinya lagi kayak gini udah malam-malam ya, udah aduh bingung mikirnya gitu ya. Nah, ini kita bisa minta bantuan ChatGPT gitu ya. Nah, di sini udah ada prut gitu ya. Nah, kan nulis begini kan juga perlu ini ya, mikir gitu ya. Nah, ini udah langsung dibuatin. Nah, kita tinggal kopas aja nih. Kita tinggal copy, kemudian kita tempelin di sini ya. Terus kita pilih ya fontnya gimana nih? Fontnya, wah ini fontnya kita bisa milih nih. Jadi dari tulisan ini ya fontnya kita bisa milih misalnya Roboto. Oh, jadi tulisannya langsung seperti ini. Misalnya Poppins. Nah, ini gimana selera aja dan juga dari tes desainnya gitu ya.
Uh, jadi ini ada banyak pilihan fontnya, kita bisa pilih ya, ada banyak banget ya. Pilih aja yang memang cocok dan juga dibacanya enak gitu ya. Nah, kemudian ukurannya juga bisa dipilih, mau normal, large, small gitu ya. Ini kalau kecil seperti ini, besar seperti ini, normalnya gini. Dan kita atur ini ada di mana ya. Ini misalnya ini kan rata tengah ya, mau rata kanan bisa, ya rata kiri bisa, rata tengah bisa. Ini kita sesuaikan. Mau miring bisa di select aja ya, mau di select misalnya pas bagian ininya miring. Nah, ini nanti tampilannya miring. Kalau misalnya mau eh di cuman satu kata ini misalnya di bold gitu ya. Nah, itu bisa banget di bold. Nah, kemudian juga ini kita bisa taruh nih ya, kita bisa taruh di bawah misalnya gitu ya. Nah, kita taruh kenapa sih ada ini supaya ada kontennya juga nih. Kontennya yang kadang juga dibaca sama ya misalnya di Google sama Google gitu ya, Google Search dan segala macam. Jadi ini nanti bisa ada di halaman halaman depan ketika orang search warung jam second misalnya gitu ya. Nah, itu ada keyword-keyword misalnya ada jam tangan murah misalnya. Nah, ini juga terkait produk dari teman-teman yang mau jual ya gitu. Nah, tapi ada satu hal juga di sini ketika membuat konten menggunakan AI selalu lakukan proofread. Nah, proofread itu apa? Di mana ini memang kata-katanya ya. Jadi jangan apa ya, jangan males baca gitu ya, jangan males baca. Apalagi udah dikasih tulisannya, itu jangan malas baca. Takutnya ada typo, ada salah, ataupun ada yang fatal itu bisa eh, merusak citra atau brand dari merek kita gitu ya. Itu jangan sampai. Jadi makanya jadi setelah dipakai ataupun setelah dipilih-pilih tadi itu pastiin kita baca dulu, kita baca apakah memang ada merek yang salah atau memang oh ini saya nggak jualan Seiko Casio T-shirt nih misalnya gitu ya. Saya nggak jualan ini nih, saya nggak jualan brand ini, saya nggak jualan bahan ini nih. Nah, seperti itu. Kemudian misalnya ada eh, gratis ongkir, wah saya nggak gratis ongkir, atau mungkin saya nggak ada promo, nah, itu, atau saya ada promo nih, atau kadang gara-gara chat GPT bilang promo, oh iya ya, saya selama ini belum pernah melakukan promo. Nah, cukup kita konsultasi lagi sama chat GPT untuk promo gitu ya, untuk konsultasi bikin promo apa nih yang menarik. Nah, itu kemudian eh, di microsite.id itu ada pengaturan microsite. Nah, ini sebenarnya beberapa hal ini adalah yang sama waktu di awal. Nah, tapi kita punya pilihan untuk ngubah lagi ke depannya. Mungkin warung jam second mau diubah namanya, misalnya warung jam kedua, misalnya gitu ya. Nah, ini bisa banget lewat pengaturan. Nah, kemudian tautan microsite, misalnya, oh ini mungkin pernah ada yang bikin panjangan gitu, mau diedit juga bisa, pilih aja. Kemudian jenis microsite-nya, kalau memang microsite-nya sebelumnya ada salah pilih atau bagaimana, itu bisa milih ulang di sini, ya. Kemudian pilihan tema, ya, pilihan temanya juga bisa diubah lagi. Kalau misalnya pengen preset ya, biar tema-temanya ini sesuai keinginan gitu ya. Atau eh, pengen ngupload sendiri, itu bisa banget. Itu kita klik gambar background ini ya, kemudian pilih gambar. Nah, ini bisa milih gambar nih. Nah, ini contoh aja nih, saya pakai logo yang tadi ya. Nah, ini bisa jadi background nih. Tuh, ya, bisa jadi background. Kemudian mau background style kayak gimana? Mau repeat Y, ya repeat Y dengan blur atau star ya, atau N. Jadi kalau start itu tampilannya paling di atas, kalau N itu eh, dia akan ada di bawah gitu ya. Ini juga ada contoh-contohnya. Repeat AB, cover. Nah, ini bisa dipilih-pilih aja, disesuaikan yang memang dia bisa cocok gitu ya. Kemudian disimpan perubahan. Nah,
Kalau untuk pengaturan ini harus pencet simpan perubahan ya, karena kalau di komponen dia otomatis, tapi kalau untuk pengaturan dia harus klik simpan perubahan. Nah, warna background juga bisa dipilih-pilih ya, bisa kita pilih palet warna yang ada di sini, ataupun kita bisa klik menggunakan eyedropper. Nah, eyedropper misalnya pengen hijau ini nih, hijaunya WA nih, gitu kan. Nah, atau di aplikasi-aplikasi lain, eh, misalnya di Finder ataupun di Explorer gitu ya, ada warna yang bisa kita pilih gitu. Ini warna background, jadi memang ini kayak gini nih. Nah, contohnya yang hijaunya ini kebetulan ini pas ya, jadi nggak kebetulan pas nih. Nah, jadi kita nggak pakai. Nah, kemudian untuk eh, tingkat kegelapannya background juga kita bisa pilih kayak gini ya. Nah, jadi mau ini terang karena kalau kayak gini biasanya tulisannya kalau tulisannya putih jadi nggak kelihatan gitu ya. Nah, makanya kita bisa pilih-pilih mau pilih yang mana gitu ya, mau agak gelap atau sangat gelap gitu. Font defaultnya ya, nah ini berdasarkan template yang awal. Kalau default banget ini seperti yang ini gitu ya. Kalau misalnya tadi Archivo Blade seperti ini, nah, ini bisa banget dipilih. Nah, tapi untuk teks tadi kita bisa milih terpisah gitu ya. Kita bisa pilih secara terpisah di komponen teks gitu. Jadi fontnya bisa beda-beda nih antar teks gitu. Kemudian ada warna tombol ya kalau di sini ya. Kalau misal warna tombolnya maunya warna putih katakan ya, bisa pakai palet atau picker yang kayak gini, putihnya agak broken bisa bisa pilih palet, mau biru misalnya gitu. Mau misalnya pengen gini bisa gitu ya. Eh, Kemudian untuk ukuran tombol ini kan eh, tombol ya, ini adalah tombol-tombol gitu ya. Ini bisa ukurannya sini besar gitu atau sebenarnya ini defaultnya ya. Default ukurannya segini. Kalau kita agak kecilin ini akan seperti ini. Nah, kemudian penempatan komponen. Oke. Untuk penempatan komponen ini bisa di start atau center. Jadi kalau misal komponennya banyak gitu ya, itu bisa pakai start. Ya, kalau komponen sedikit itu sebaiknya pakai center gitu. Ya, ini penempatan. Kemudian untuk meta, di sini ada meta deskripsi ini biasanya digunakan untuk SEO juga nih tadi ya. SEO-nya ini sekitar satu, ya, jadi bisa kita minta ChatGPT nih gitu ya. Buatlah buatlah meta description-nya gitu ya untuk microsite agar yang support ya, yang support SEO. Nah, ini kenapa kita sebut support SEO ini supaya di Google, di Bing gitu ya, dikenali juga keyword-keywordnya gitu yang bisa membantu microsite-nya itu muncul di searching gitu. Ini lagi dibuatin nih, bentar ya. Nah, SEO friendly katanya. Nah, misalnya nih, untuk mengandung kata kunci jual beli jam tangan bekas original, tidak lebih dari 160 karakter, dan menarik klik. Nah, ini kan bisa kita pakai ya, kita copy, kemudian ke Microsoft-nya kita paste gini. Wah, ini nggak boleh lebih dari 160 karakter nih katanya. Berarti ini lebih ya. Wah, ini ChatGPT-nya kelebihan nih, tidak lebih dari 160 karakter. Nah, mungkin judulnya bisa kita hilangin karena kan eh, ini sudah ada ya di judul ya. Jadi bisa tempat jual beli jam. Nah, kemudian kalau misalnya meta gambar kita bisa upload aja tuh misal logonya atau memang ada yang berubah. Ini juga bisa buat thumbnail di eh, chat biasanya gitu ya. Nah, kemudian kita simpan perubahan. Nah, dan satu hal yang menarik di uh, microasset.id ini kita bisa mengajukan verifikasi. Nah, untuk caranya bagaimana bisa
baca-baca ya gitu dengan mengajukan verifikasi, baca di sini apa, kemudian diklik ya, dan kita baca lagi syaratnya ada di sini, kemudian kita isi ini semua gitu. Nanti akan di pencet kirim ya. Nanti tim dari S.id akan mereview itu kalau misalnya punya gitu ya, sesuai dengan syarat-syaratnya itu bisa dapat centang biru. Kayak gimana sih centang biru ini? Contohnya ya seperti ini. Nah, jadi ada centang birunya ini bukan edit-edit ya, jadi memang ini terverifikasi. Gitu. Itu materi uh, presentasi hari ini ya. Untuk nge-download materi ini bisa cukup scan QR-nya. Nah, di atau buka ya browsernya di s.id/sosial media. Jangan lupa follow sosmed kita. Dan ini semua ya QR-nya ini menggunakan eh, untuk membuat QR seperti ini atau men-sort ini linknya itu menggunakan s.id gitu. Nah, jadi tadi bisa banget diiklanin landing page, tapi kan kita mau lihat ya, udah kita iklanin, kemudian ada traffic dari sosial media, misal gitu ya, terus kita mau tahu nih, trafficnya sebesar apa sih? Nah, jadi teman-teman itu bisa ke menu microsite, kemudian cari microsite yang udah dibikin dan udah diiklanin tadi, misal gitu ya. Karena ini contohnya yang baru kita buat gitu ya itu belum ada ya katakan trafficnya baru 6 gitu ya. Nah ini saya ada microsite eh, yang tadi ya kartu nama saya ini adalah s.d/dimas ya. Nah ini bisa diklik tombol statistik di sini ya. Diklik aja tombol statistiknya. Nah ini akan tampil nih ini masanya kunjungannya ya. Nah, ini teman-teman bisa pilih window time-nya. Misalnya saya mau lihat full seluruh Mei gitu ya. Itu bisa diklik, kemudian misalnya mau range time 5 sampai 21 bisa, atau mungkin saya baru ngiklan dari hari Senin kemarin nih, misalnya gitu. Saya mau tahu dari tanggal 19 sampai 21. Ini bisa banget dipilih aja 19. Ya, dipilih aja 19, kemudian klik tombol 21. Ini akan langsung jadi 3 hari. Nah, ini kita lihat lagi di sini ada namanya pengunjung keseluruhan. Pengunjung keseluruhan itu adalah total hit ya, atau total klik, total view dari microset kita. Ini kebetulan saya udah ada 100 100.000 view ya, sudah 100.000 view. Kemudian dari sisi pengunjung. Nah, jadi untuk pengunjung keseluruhan ini dari awal microset ini dibuat. Jadi sudah ada 100.000 kunjungan. Nah, tapi dengan rentang waktu 19 sampai 21 Mei itu ada 681 pengunjung. Kemudian pengunjung uniknya ada 108. Untuk kliknya ada 3 di dalam. Itu bacanya ya. Jadi ini eh, bisa misalnya hari ini deh, contoh ya hari ini ya. Tadi kan saya juga udah info ini hari ini. Nah di hari ini itu ada 191 kunjungan di mana 39-nya adalah pengunjung unik. Ya, pengunjung unik ini dibedakan berdasarkan IP pengakses, IP pengunjung. Jadi kalau dibilang dari 191 kunjungan ada 39 IP yang unik atau kita bisa bilang orang yang unik nih. Ya, jadi ada 39 orang dari 191 kunjungan. Nah, kemudian dari 39 orang tersebut ada 3 yang klik gitu ya. Ada 3 yang klik, kemudian dia nggak kliknya kemana aja nih. Nah, kita bisa lihat di sini kliknya ke tombol klip ya. Ada ada satu yang ke tombol WhatsApp gitu. Kemudian kita bisa lihat juga ada referrernya. Ini viewer-viewernya itu dari mana aja sih? Ini ada yang lewat domain. Ya, saya kebetulan udah custom domain Microsoft saya. Kemudian ada yang direct. Direct ini artinya dia ngetik gitu ya, ataupun QR ke s.id/dimas gitu. Kemudian ini wilayah teratas ini dari negara mana aja yang mengakses Microsoft ini.
Kemudian untuk browser teratas ini eh, dia menggunakan browser apa aja gitu ya. Ada Chrome, Edge gitu ya, Android, WhatsApp. Kemudian untuk perangkat teratas, jadi dia bisa melihat, kita bisa melihat Microsoft kita itu diakses pakai apa gitu ya, apa pakai Windows, apa pakai Macintosh, Linux gitu ya, Android, iOS gitu ya. Nah, ini perangkatnya. Nah, jadi itu. Kemudian di dalam Anati ini kita bisa download QR dari Microsoft kita. Nah, ini kita download aja, kita klik gitu ya. Ini tombol QR-nya, kita klik, nanti dia akan muncul gitu ya, akan ke download. Dan ini kita bisa gunain untuk apa? Untuk postingan sosial media kita gitu ya, ataupun lain-lainnya. Bisa juga nih kita share di status WA gitu kan. Jadi ini QR apa nih ketika di scan, kadang sekarang kan di handphone juga bisa ya pakai Google Lens tuh, search screen gitu ya, search QR-nya dia bisa langsung ke browser gitu. Aku mau berterima kasih dulu untuk Pandi sebagai sponsor kelas tanya hari ini dan Arunika Institute sebagai media partner. Serta buat Mas Dimas Maulana selaku pembicara kelas tanya hari ini dan juga untuk teman-teman semuanya yang sudah mengikuti kelas tanya Dominesia dengan tema live demo memahami implementasi AI dan microsite untuk UMKM secara keseluruhan gitu ya. Kalau gitu, saya Nanas pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di kelas tanya berikutnya.